Teman-teman sekalian dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sayyidul khalqi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Thumma amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan kebesarannya dalam rangka bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Tidak seorang pun di antara manusia yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang seringkali teringat atau nikmat-nikmat yang bahkan kebanyakan manusia melalaikannya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat berikut salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda tercinta, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, seluruh istri, para sahabat tanpa terkecuali, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan keteladanan beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, rekan-rekan sekalian yang semoga selalu mendapatkan kehangatan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh host tadi, benar sekali. Kita berada di era globalisasi, teknologi digital yang terus-menerus mengalami kemajuan. Semakin cepat, semakin mudah, semakin hebat, semakin smart, dan seterusnya. Tapi kita semua tidak lupa bahwa meski dengan semua kecanggihan teknologi, baik teknologi digital atau yang lain, kita berada di kehidupan dunia yang fana, sementara, dan tidak akan dibawa oleh seorang hamba tatkala ajalnya tiba. Setelah itu, kita semua masing-masing pada akhirnya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita ucapkan, bahkan semua yang kita lakukan. Izinkan saya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini mengingatkan kepada diri saya pribadi, selanjutnya mengajak serta Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa meski zaman terus berkembang, era teknologi yang semakin maju, tapi kita tidak lupa bahwa kita pun maju terus dari waktu ke waktu untuk mendekati titik akhir perjalanan kita di dunia. Dan ternyata salah satu di antara kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia sebelum nanti di akhirat adalah tatkala ia memiliki jiwa yang bersih, kalbu yang jernih, hati yang bening untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala
menciptakan kita di kehidupan dunia ini untuk sebuah tujuan. Tujuan yang sangat mulia. Tujuan itu tidak berubah seiring dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan ini. Dan ternyata tujuan diciptakannya kita semua adalah untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba-hamba yang patuh kepadanya. Kita bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Di dalam sebuah firman-Nya, tepatnya pada surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Maka kita mengikrarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah. Itulah yang diperintahkan. Dan sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang berserah diri di dalam Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikrar seorang muslim sejati. Yang bahkan hidup dan matinya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian kita beraktivitas di dunia ini dengan berbagai bentuk aktivitas. Ada yang beraktivitas di dunia pendidikan, dakwah, sosial, teknologi, bisnis, politik, dan lain sebagainya. Maka itu semua tidak merubah hakikat kehidupan kita di dunia. Bahwa kita hanyalah sesaat, sebentar saja. Suatu ketika ada seorang sahabat kecil, sahabat muda, putra dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah. Biasa dipanggil Ibnu Umar, putranya Umar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggapai pundak Abdullah ibnu Umar atau Ibnu Umar. Sambil digapai pundaknya tersebut, tanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan sesuatu yang serius. Kemudian Nabi menyatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau hidup di dunia ini seakan engkau adalah seorang yang asing. Bukan orang yang memang tinggal di situ selama-lamanya, tidak. Engkau adalah orang asing. Atau sekedar menyeberang jalan saja. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita melalui pesan beliau untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan pesan itu berlaku untuk kita semua sebagai umatnya. Hendaklah kita hidup di dunia dengan menyadari sepenuhnya, dengan meyakini seutuhnya bahwa kita hanyalah sebentar. Hidup kita di dunia hanyalah sesaat. Untuk pada akhirnya kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Maka meskipun dengan berbagai perubahan, perkembangan, kemajuan, teknologi, dan lain sebagainya, itu tidak merubah hakikat kehidupan dunia yang ternyata sebentar saja. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di serangkaian ayatnya pada surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang ada di kehidupan dunia ini fana. Dia akan habis, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya teman-teman sekalian yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah renungan sesaat, tidak lama insyaallah. Hanya beberapa menit saja. Kita ingin
sejukkan kalbu kita. Kita ingin teduhkan jiwa kita dengan menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis-hadis sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita semakin waktu bertambah, semakin usia lanjut, semakin dekat dengan ajal kematian kita masing-masing, tapi kita semakin matang dalam persiapan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua memiliki jiwa, kalbu yang belum tentu bersih. Hati kita kotor. Jiwa kita keruh, dikotori oleh lumpur-lumpur dosa. Dikeruhkan oleh kemaksiatan dan kelalaian di kehidupan kita. Dan sejatinya demikianlah hikmah utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah manusia hingga akhir zaman nanti. Risalah beliau berlaku ternyata adalah untuk salah satunya menyucikan jiwa manusia, membersihkan kalbu manusia, menjernihkan jiwa manusia. Dan kita tahu bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan agama yang diteladankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal. Tidak hanya berlaku sepanjang hayat Nabi saja, tapi sepanjang umat ini ada hingga hari kiamat tiba, maka syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan abadi. Tidak berubah. Dan ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah manusia di akhir zaman, salah satunya adalah untuk itu. Menjernihkan jiwa, menyucikan hati. Boleh dilihat firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada manusia mereka orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kalangan ummiyin, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW tidak membaca dan tidak menulis, tapi justru itu adalah pujian bagi beliau. Agar tidak ada seorang manusia pun yang akan menuduh bahwa Al-Quranul Karim adalah produksi Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bisa baca, Nabi tidak bisa tulis, tapi Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Allah yang ahli-ahli sastra sekalipun menyepakati bahwa itu bukan ucapan manusia. Dan ketika Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ternyata beliau menyampaikan ayat-ayat yang mengungguli sastra-sastra indah, diketahuilah bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Allah menegaskan pada ayat 2 surat Al-Jumu'ah ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan buta huruf seorang rasul dari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 misi utama kenabian beliau. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Agar Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Allah. Jadi Nabi diutus di tengah manusia untuk membacakan ayat Allah. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Wa yuzakkihim. Agar Nabi SAW menuntun umatnya menjadi memiliki hati yang jernih, jiwa yang bening, bersih. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan agar Nabi SAW mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, Al-Hadith.
Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka berada dalam kondisi kesesatan yang nyata. Jadi 3, membaca ayat Al-Quran, membersihkan dan menjernihkan jiwa manusia, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hadis. Fokus kita adalah pada poin yang kedua, bahwa ternyata Rasulullah SAW diutus kepada manusia di dalam rangka menuntun mereka dapat menjadikan jiwa-jiwa mereka bersih. Ustadz, kenapa dibersihkan? Apakah jiwa kita ini kotor? Benar, jiwa kita ini kotor. Dengan apa jiwa kita itu kotor? Dengan berbagai penyimpangan dan kedurhakaan. Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, dan yang semisalnya. Oh enggak Ustadz, saya baik-baik saja. Bahkan sebagian orang memahami bahwa kebaikan itu cukup dia tidak mengganggu orang lain. Tetangga saya tidak ada yang merasa terganggu dengan saya. Hal bagaimana interaksi sosial seseorang bersama lingkungannya. Tetapi lebih daripada itu, lebih luas daripada itu, seorang yang jiwanya jernih, seorang yang kalbunya bersih, adalah apabila ia mampu menjalankan semua tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Standarisasi kebersihan jiwa, standarisasi kejernihan hati adalah standarisasi milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Kita tidak diperkenankan untuk menyatakan bahwa diri kita ini baik, jiwa kita ini suci, hati kita ini bersih, tidak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya. Di dalam surat An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian menganggap jiwa kalian suci. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa. Subhanallah. Maka kesucian jiwa itu artinya adalah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebersihan hati, kejernihan kalbu adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka berarti dia semakin suci jiwanya. Sebaliknya, semakin seorang hamba itu jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti semakin keruh dan kotor pula kondisi jiwa dan kalbunya. Karenanya Allah menyatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian menilai diri kalian ini sudah suci. Kita ini banyak kotor. Kita ini banyak mengotori diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Maka Allah menyatakan, jangan kalian menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui siapa yang bertakwa. Rekan-rekan sekalian yang semoga selalu dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam juz amma, juz 30, juz terakhir ayat Al-Quran, ada satu surat yang di muka surat tersebut terkumpul 11 sumpah. Sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan ayat-ayat berisi sumpah-sumpahnya. Kalau manusia, seorang hamba, dia tidak bersumpah kecuali atas nama Allah. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bersumpah atas nama dirinya, atau Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluknya. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, kecuali karena memang makhluk tersebut mulia, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk menyampaikan sesuatu yang agung. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala biasa bersumpah mungkin satu kali. Seperti misalnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah satu kali, demi masa. Atau mungkin beberapa sumpah. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 4 sumpah. Tetapi hanya di satu surat saja
tepatnya di dalam rangkaian surat-surat juz amma, juz yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan 11 sumpah secara berurutan, dan itu tidak terulang di surat yang lain. Boleh dicatat, itu ada pada surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. 11 sumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham ketakwaan kepada jiwa yang Allah kehendaki, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan jiwa dengan kefajiran dan kejahatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, berjaya, menang siapa saja yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan akan merugi, buntung, bukan untung, siapa saja yang mengotori jiwanya. Subhanallah. 11 sumpah Allah kemukakan untuk mengukuhkan sebuah pernyataan bahwa jiwa itu mungkin menjadi bersih dan mungkin menjadi kotor. Bersih dengan ketakwaan dan kotor dengan ketergelinciran dosa dan maksiat. Siapa bilang bahwa kita tidak berdosa? Tidak ustadz atau siapapun. Berdosa. Melakukan kekeliruan, melakukan kekhilafan, melakukan kelalaian. Kita semua sama. Tapi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kita adalah yang paling banyak kembali kepada Allah, bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap masing-masing dari anak cucu Adam banyak melakukan kekeliruan, kekhilafan. Dan sebaik-baik yang melakukan kekhilafan adalah mereka yang banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka jangan bilang bahwa kita ini sudah baik. Jangan bilang bahwa kita ini sudah salih atau salihah. Jangan bilang kalau sekedar pakai songkok atau peci berarti kita pasti orang salih. Jangan bilang kalau sudah pakai sarung, baju koko atau jubah berarti kita pasti masuk surga. Tidak ada jaminan sama sekali. Kita semua tergelincir dalam kekhilafan, kelalaian, kedurhakaan, kemaksiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan tadi sudah diingatkan, Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian menganggap suci jiwa kalian, huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang bertakwa. Maka siapa yang bertakwa, maka dia mendapatkan predikat di sisi Allah sebagai hamba yang jiwanya suci. Tapi siapa yang banyak melakukan kecurangan, kedustaan, pengkhianatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh jiwanya kotor, dia sadari ataupun tidak. Dan seorang hamba akan selamat dari ketergelinciran, dari kelalaian, dari kedurhakaan dan kemaksiatan dengan taufik dan keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai hamba-hamba yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. "Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak kepada perbuatan yang keji lagi mungkar. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha innahu alimun khabir. Ya. Kalau bukan karena kebaikan karunia dari Allah,
Kalau bukan karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun di antara kalian jiwanya menjadi bersih. Sampai kapanpun tidak akan dia menjadi jiwa yang bersih. Kalau bukan karena karunia kebaikan Allah dan kalau bukan karena kasih sayang Allah. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita menjadi bersih. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pengakuan bahwa kita ini banyak melakukan kekotoran terhadap jiwa ini. Diri kita ini banyak melakukan kekhilafan. Karenanya, di berbagai kesempatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca khutbatul hajah. Kalau teman-teman sekalian biasa dengar seorang imam atau khatib, ya, seorang ustadz membaca muqaddimah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ini disebut khutbatul hajah. Lihat di bagian-bagian awal pembukaan khutbatul hajah, Nabi menyatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kami berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kami sendiri dan dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan kami. Subhanallah. Jika Nabi SAW seorang maksum yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tidak sombong, beliau tidak angkuh, beliau mengakui kejelekan yang ada pada dirinya, keburukan yang ada pada amal perbuatannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apalagi mohon maaf kita berada di era yang seperti sekarang ini. Banyak orang merasa bahwa kalau dia berada di ruang tertutup, tidak ada CCTV, atau tidak ada sesuatu yang bisa memantau gerak-geriknya, maka dia merasa merdeka, bebas, bisa melakukan apapun. Bahkan dengan sentuhan gerakan jari jemarinya saja. Dia merasa merdeka, freedom, bisa melakukan apapun. Tidak. Ya akhi, ya ukhti, saudara-saudariku, wahai jiwa masing-masing. Allah Subhanahu wa taala alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha teliti. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bahkan apa yang disembunyikan oleh dada-dada kita masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikhianati oleh penglihatan, pendengaran, lisan, pikiran, dan semua yang kita lakukan. Allah maha mengetahui. Jauh lebih teliti, jauh lebih detail dari yang bisa dijangkau oleh teknologi, baik teknologi kasar ataupun teknologi halus digital. Subhanallahil azim. Betapa kita merasakan perubahan kemajuan teknologi di zaman seperti sekarang ini. Subhanallah. Subhanallah. Seseorang cukup berada di atas kursinya, berbaring di atas kasurnya, kemudian dia merasa bisa mengontrol ini, kontrol anu dari jauh. Dia lakukan ini, dia lakukan itu, dia hadirkan ini, dia hadirkan itu, dia menjauh dari sini, dia menjauh dari situ. Subhanallah. Apakah kemudian seseorang akan lalai bahwa dengan seperti itu dia selalu akan menjadi hamba yang baik? Kita harus berhati-hati. Kita wajib untuk mawas diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk merenungi dalam sebuah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari keburukan diriku sendiri. Aku berlindung diri kepada Engkau, ya Allah, dari kejelekan jiwaku sendiri. Dari buruknya amal perbuatanku sendiri. Terkadang aku lupa, terkadang aku lalai, terkadang aku khilaf. Diakui. Setelah mengakui, maka kemudian kita pilah dan pilih. Mana yang dibenci oleh Allah, mana yang diridhai oleh Allah. Mana yang akan mendatangkan pahala dari Allah, dan mana yang justru akan mendatangkan catatan dosa. Mana yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang justru akan menyeret kita ke dalam siksa azabnya di neraka. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya
kita menyadari tentang urgensi kesucian jiwa, terutama di zaman era teknologi semacam ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk memperbanyak doa. Ya, di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni syarra nafsi. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hidayah, petunjuk, dan lindungi aku dari keburukan diriku sendiri. Subhanallah. Kita harus akui bahwa semua yang kita miliki, kebaikan yang kita dapatkan, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, di tahun 5 Hijriyah, di kota Madinah, terdengar informasi valid bahwa kaum kafir Quraisy di kota Mekkah, jarak antara Mekkah sama Madinah lebih kurang 450 km. Di kota Mekkah, orang Quraisy bersatu bersama kabilah-kabilah besar kaum Yahudi untuk melancarkan serangan, pembunuhan, peperangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di kota Mekkah. Waktu yang cukup pendek untuk mempersiapkan serangan tersebut, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk membuat strategi jitu. Dan ternyata beliau menyepakati strategi yang diusulkan oleh sahabat mulia Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari negeri Persia waktu itu. Kata beliau, "Ya Rasulullah, kunna idza husirna khandaqna." Rasulullah, duhai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, dahulu kami bangsa Persia, kalau kami itu dikepung, maka kami itu membuat parit besar. Dibandingkan dengan usulan-usulan para sahabat yang lain, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepakat dengan apa yang diusulkan oleh sahabat Salman. Maka beliau membuat parit yang dapat membentengi kota Madinah dari serangan. Dibuat parit yang panjang, yang lebar dan dalam. Di musim dingin, yang sangat dingin. Di musim paceklik, kesusahan pangan. Kondisi waktu itu sangat sulit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai menaruh beberapa 2 atau 3 buah bongkah batu, kemudian diikatkan dengan tali untuk menyeka rasa lapar yang beliau rasakan. Maka sambil pegang pacul, ya, beliau menggali bersama para sahabatnya, kemudian beliau menyenandungkan bait-bait syair. Di dalam bait syair tersebut tercatat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Laulallah, wallahi laulallah, mahtadaina, wala sallaina, wala tasaddaqna, faanzilan sakinatan alaina." Demi Allah, kata beliau, demi Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan kepada kami, maka kami tidak akan dapat petunjuk hidayah. Kami tidak mungkin salat, kami tidak bisa bersedekah, dan tidak bisa melakukan kebaikan yang lain. Maka ya Allah, turunkan kedamaian di dalam jiwa kami. Pengakuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jiwanya membutuhkan ketenangan, membutuhkan kedamaian, membutuhkan kebahagiaan yang hakiki, bukan yang fata morgana, bukan yang bias, tapi yang hakiki. Dan ternyata itu bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa jiwa manusia itu secara umum terklasifikasi menjadi 3. Dari ketiga tersebut, ada 1 jiwa yang tercela dan ada 2 jiwa yang terpuji. Jiwa yang tercela yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yusuf,
Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak bisa menganggap jiwaku sudah suci. Karena sesungguhnya jiwa itu banyak mengantarkan, mengajak, menyeret kepada keburukan. Kecuali bila Allah subhanahu wa ta'ala menyayangiku. Subhanallah. Jiwa yang disebut ammaratun bisu. Selalu mengajak, selalu menjerembabkan, selalu menjerumuskan dan menggelincirkan kita dalam keburukan. Apa bentuknya? Kekufuran, kedurhakaan, kelalaian, pembangkangan, sikap acuh tak acuh. Tidak ingat bahwa kita dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingat bahwa kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingat bahwa kita suatu saat nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa yang seperti ini, yang dominan lalainya, kedurhakaannya, pembangkangannya daripada ketundukan dan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebut an-nafsul ammaratu bisu. Jiwa yang banyak mengajak kepada keburukan, dia hanya bisa selamat dengan satu cara. Apa itu? Illa ma rahima rabbi. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayang Allah tidak mungkin bisa diraih jika seorang hamba tidak mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis jiwa yang pertama. Jiwa yang kedua, yang lebih baik dari jenis pertama itu adalah al-lawwamah, an-nafsul lawwamah. Jiwa yang banyak mencela. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya adalah jiwa yang apabila melakukan kekeliruan, kekhilafan, kekufuran, kelalaian, maka ada yang berontak di dalam jiwanya. Dia tidak ridha terhadap keburukan tersebut. Maka ia caci maki dirinya sendiri. Bodoh sekali saya. Kenapa saya lakukan itu? Bego banget saya. Kenapa saya kembali ulangi dosa itu? Jadi dia mencela dan tidak ridha dengan keburukan yang dilakukan oleh dirinya. Itu jiwa yang lawamah, banyak mencaci, tidak mendiamkan keburukan. Ada benih iman di situ. Ada sisa kejernihan jiwa di situ. Maka jiwanya berontak. Tidak ridha dengan keburukan yang baru saja dilakukannya. Dia tidak terima. Ini yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Ini terpuji. Kenapa bisa terpuji? Karena masih ada harapan-harapan kebaikan. Berbeda dengan jenis yang pertama. Yang sudah ridha dengan kekufuran, kedurhakaan, pembangkangan, kelalaian, dan seterusnya. An-nafsul lawwamah, jenis yang kedua, yang ada pemberontakan di dalam diri, tidak ridha dengan kekufuran dan keburukan itu. Adapun jiwa yang ketiga, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Inilah jiwa yang didominasi oleh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman, yakin, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga jenis jiwa ini hendaklah menjadi cerminan masing-masing kita. Kita termasuk jenis yang mana? Apakah kita sudah mencapai jenis jiwa yang mutmainnah, yang kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati? Wahai jiwa yang baik, yang tenang, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah kalian ke dalam naungan hamba-hambaku yang telah diberikan olehku. Masuklah ke dalam surgaku. Subhanallah. Kita sudah menjadi jiwa yang seperti ini? Atau baru jiwa yang banyak mengumpat, mencela. Kenapa saya lakukan ini? Bodoh sekali saya. Kenapa saya mengulang lagi perbuatan itu? Pandir sekali saya. Ada celaan di dalam dirinya. Mungkin tidak terucap dengan kata-kata. Tapi ada penyesalan yang dalam. Bagus. Itu sudah sebuah prestasi. Itu sudah sebuah harapan baik.
Karena berarti ada yang tidak ridho di dalam diri kita ini terhadap keburukan, kekufuran, kedurhakaan yang dilakukan. Dan ini tentu lebih baik daripada jiwa yang ketiga. Al-ammaratu bis-su. Nah, kita termasuk yang mana? Yang pertama, yang mutmainnah. Yang kedua, lawamah, banyak mencela. Atau yang justru jiwa kita dipenuhi, didominasi oleh kekufuran, kelalaian, kedurhakaan, pembangkangan, ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari sifat-sifat mulia, sifat jujur, sifat amanah, akhlak yang mulia, selalu ingat akhirat dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekanku, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita tidak melalaikan hal ini. Meski kita berada di era globalisasi, di zaman kecanggihan teknologi yang serba segalanya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana 10, 20 tahun ke depan, atau 30 tahun ke depan, atau mungkin bagaimana anak cucu kita berusia seperti kita saat ini berusia. Seperti apa kecanggihan teknologi. Seperti apa kemajuan teknologi. Tapi itu semua tidak merubah hakikat kehidupan kita di dunia yang tidak lain, tidak bukan, hanyalah menjalankan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita, siapa yang amalnya paling baik. Bukan siapa yang paling kaya, siapa yang paling banyak followers medsosnya, siapa yang paling tenar, siapa yang paling memiliki branding terbaik. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menguji keberadaan kita di kehidupan dunia ini adalah untuk diketahui siapakah yang paling baik amalnya dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguji kalian, yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Apa ujiannya? Ayyukum ahsanu amala. Ujiannya adalah siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Ustaz, saya mau menjadi orang yang seperti itu. Orang yang amalnya baik. Bagaimana Ustaz? Yang amalnya baik adalah yang melakukan segala sesuatu sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Penuh keikhlasan sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah kesucian jiwa kita. Kalau kita merasa ada yang keruh, ada yang kotor, maka bersihkan. Bersihkannya bagaimana caranya Ustaz? Dengan beberapa cara. Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Sucikan jiwaku ini, Engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah penolong dan yang maha membersihkannya. Subhanallah. Selain berdoa, maka kita berilmu agama. Kenapa Ustaz kok berilmu agama? Agar dengan ilmu agama kita bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang keliru, mana yang hak, mana yang batil, mana yang dicintai Allah, mana yang dimurkai Allah, mana yang akan mengantarkan ke surga Allah, mana yang justru menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Punya ilmu agama. Dan dengan bekal ilmu agama kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah cerminan kesucian jiwa seorang hamba. Yang ketiga, carilah lingkungan yang salih, yang baik. Bentuk lingkungan yang baik mulai dari lingkup diri dan keluarga inti kita sendiri, istri kita, suami kita, anak-anak kita, atau kedua orang tua kita. Lingkungan terdekat kita. Jadikan lingkungan yang salih.
yang kelak akan mengingatkan kita kepada yang ma'ruf, mencegah kita dari yang mungkar, mengajak kita kepada yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari yang mungkar, yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu lingkungan yang baik. Di lingkungan pekerjaan, di lingkungan tempat kita tinggal, di lingkungan sosial dan seterusnya. Pilah dan pilih. Mana yang sekedar just say hello, sekedar menjaga hubungan interaksi sosial saja, dan siapa yang layak untuk dijadikan teman, teman dekat, teman curhat, meminta nasihat dan seterusnya. Tentu mereka haruslah orang-orang yang saleh, yang berilmu, ilmu agama, dan selalu mengajak kita kepada kesalihan. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang bisa kita lakukan agar kita dapat menyucikan jiwa kita di zaman seperti sekarang ini adalah mengingat kematian, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak lain kecuali seperti hanya seorang yang sekedar menyeberang jalan saja. Hanya sekedar pengembara asing di tempat tertentu saja. Kita akan kembali ke tempat kita yang abadi. Kalau bukan di surga, wal'iyadzubillah, kita akan berada di neraka. Maka hendaklah kita mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Dan itulah juga pesan Rasulullah SAW, akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kematian. Apa itu? Al-maut, kematian. Yang dapat menghancurkan semua kenikmatan adalah kematian. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan semua kenikmatan, yaitu kematian. Kemudian yang terakhir, ya, adalah kita sedikit demi sedikit membentuk ketakwaan diri dan menjauh dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, kelalaian kepada Allah, meninggalkan sholat 5 waktu misalnya, ya, tidak menjalankan perintah Allah misalnya, yang perempuan tidak berjilbab misalnya, yang laki-laki tidak menjalankan peran sebagai suami misalnya. Ya, ini perlu dipelajari tentu saja. Ya. Jauhkan diri kita yang dari apapun yang dapat membuat kita bernilai buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu kebersamaan singkat kita di kesempatan siang hari ini terkait dengan kejernihan hati di era teknologi, baik teknologi digital atau yang lainnya. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi, dan menjadi pengingat bagi teman-teman sekalian di mana saja berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan kasih sayangnya kepada Anda semua. Allahumma amin. Ini dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup dengan salam, sekiranya ada pertanyaan terkait dengan pembahasan, kami persilahkan. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Tafadhol buat teman-teman, jika ada pertanyaan untuk Ikhwan, silakan bisa disampaikan langsung. Untuk akhwat, silakan bisa disampaikan melalui kolom chat. Oke, ada yang bertanya melalui kolom chat, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam kondisi sehat dan juga seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita semua. Izin bertanya Ustadz, terkadang di era teknologi digital ini sudah tidak ada lagi batasan antara yang hak dan yang batil. Bagaimana kiat untuk menjernihkan hati sehingga kita bisa membedakan yang hak dan yang batil serta terhindar dari fitnah dunia? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan katsiran. Masya Allah, Masya Allah. Wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya baik kepada penanya atau kepada kita semua yang mengikuti kebersamaan ini. Sudah disebutkan cukup singkat tadi ya, ada 5 langkah. Yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan doa kita akan terjalin hubungan khusus spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah
belajar ilmu agama, karena ilmu agama dapat membantu kita. Bahkan dialah yang utama membantu kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah memilih teman dan lingkungan yang salih. Memilih teman dan lingkungan yang salih. Yang keempat adalah banyak mengingat kematian. Sehebat-hebatnya kita di era apapun, di zaman canggih seperti apapun, kita di dunia ini sebentar. Dan suatu saat nanti kita akan meninggal dunia. Kalau kita ingat kematian, mungkin nanti sore kita meninggal dunia. Mungkin esok hari kita meninggal dunia. Mungkin 2 pekan yang akan datang kita meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap dengan semua perbekalan, mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau belum, maka belum terlambat. Dari sekarang persiapkan. Persiapkan dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Kita bisa memperbaiki. Kemudian yang kelima adalah berusaha sekuat tenaga. Menjauh dari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekat kepada nilai-nilai ketakwaan. Ya. Mendekat kepada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batasi diri dari segala sesuatu yang seakan-akan serba tidak ada batasan. Seakan tidak ada batasan, padahal ada batasan. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengetahui batasan tersebut dan sejauh mana kita berkomitmen untuk menjaga batasan-batasan tersebut? Kalau kita belum tahu, mungkin sekali waktu kita bisa diingatkan atau disampaikan. Tapi kalau kita sudah tahu, kita meninggalkannya atau pura-pura tidak tahu, maka ini berbahaya. Ya, maka 5 langkah tersebut adalah 5 langkah yang semoga strategis, tips-tips yang utama untuk membuat kita terbantu menjaga kejernihan hati kita di zaman seperti sekarang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakum khairan. Ya, untuk rekan-rekan yang lain, silahkan. Ya, tafadhol, Ahi Sandi Adiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi. Ya, Ustadz izin bertanya. Di zaman teknologi seperti ini kan semakin banyak informasi-informasi yang kita terima, baik apalagi sekarang ini banyak misalkan kayak politik segala macam. Nah, dari bagaimana cara kita bisa memfilter informasi-informasi yang kita terima agar yaitu hati kita ini bisa terjaga, Ustadz. Jadi kita tidak sampai mencela atau punya pemikiran jelek ke pemerintah atau ke yang lainnya, seperti itu sih, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Wa jazakumullahu khairan. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kehangatan kasih sayangnya dimanapun kita berada. Semoga kita diberikan taufik untuk selalu meniti jalan kebenaran. Terima kasih kepada Akhi Sandi atas pertanyaan menarik yang disampaikan di kesempatan kali ini. Ada sedikit kemiripan dengan jawaban pertanyaan sebelumnya. Agar kita bisa memilah dan memilih ya apa yang sejatinya kita konsumsi sebagai informasi untuk kemudian kita tindak lanjuti, dan mana yang sebetulnya tidak harus kemudian kita pikirkan, apalagi kemudian kita ikuti, apalagi kemudian kita tindak lanjuti dan lain sebagainya. Ya, semuanya serba subhanallah, tak bersumber. Ya. Dan ini mengingatkan kepada kita semua pentingnya ilmu agama. Pentingnya ilmu agama. Kenapa? Karena dengan ilmu agama, subhanallah, agama Islam yang indah ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Maka tidak ada yang tersisa bisa menghadirkan kebahagiaan bagi manusia, tidak ada yang tersisa. Semua sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik secara umum atau ada hal-hal tertentu yang lebih terperinci. Maka kalau kita belajar ilmu agama, kemudian kita menjalankannya di kehidupan kita sehari-hari dalam implementasi, maka insya Allah kita tidak akan kebingungan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama, belajar ilmu agama. Yang kedua,
Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai indah Islam seorang hamba adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Saya ulangi. Nabi SAW menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai indah keislaman seorang hamba adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kalau bukan urusannya, dia tinggalkan. Kalau itu adalah urusannya, pertanggungjawabannya, ya, maka mungkin dia akan bersemangat untuk mempelajari sehingga semua diletakkan pada tempatnya. Tapi kalau bukan urusan kita, kalau kita tahu, kita tidak tahu, tidak ada yang berubah dalam informasi tersebut, maka kenapa kita harus memaksakan diri kita, menggunakan waktu kita, mengambil pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang bukan urusan kita. Andai kita tahu itu tidak tambah kebaikan pahala buat kita, andai kita tidak tahu itu tidak menjadi catatan dosa buat kita, maka kenapa kita harus memaksakan diri berada dalam lingkup tersebut? Subhanallah, ini tuntunan indah Nabi Muhammad SAW yang beliau sabdakan lebih dari 14 abad yang silam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang hamba adalah tatkala dia mampu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Yang ketiga, ya, agar kita ini selektif di dalam memilih informasi, ada konsep tabayyun, mencari konfirmasi jika itu urusan kita. Kalau bukan urusan kita, kita tinggal. Tapi kalau itu urusan kita, maka kita cross check. Kita konfirmasi terlebih dahulu. Apakah informasi ini benar atau bukan? Informasi ini valid atau belum? Mana ujungnya, maka akan terlihat pangkalnya. Mana baranya, maka akan terlihat asapnya. Mana hulunya, maka akan diketahui hilirnya. Dan begitu seterusnya. Maka kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hendaklah kalian lakukan cross check, tabayyun, konfirmasi. Agar apa yang kita pahami, kita dengar, kita lihat, kita baca, kita yakini adalah betul-betul sebuah kebenaran yang bukan sekedar katanya dan katanya, apalagi hoax. Apalagi hoax. Kemudian andai kita sudah terlanjur ya dengar informasi, tahu ini, tahu itu, maka bicara yang baik atau diam, itulah iman. Ya, bicara yang baik atau diam, maka itulah cerminan iman. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik atau diam. Dan yang terakhir kami ingin sampaikan juga di sini adalah, sudah lebih dari 14 abad yang silam juga, Rasulullah SAW mensinyalir hal tersebut. Beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at." Datang kepada manusia, akan datang kepada manusia. Artinya setelah beliau wafat, bukan di zaman beliau masih hidup. Kata Nabi SAW, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan mendatangi manusia tahun-tahun yang menipu. Kok bisa begitu? Iya. Ini sebagai pertanda semakin bergesernya nilai-nilai agama, sebagai pertanda terjadinya degradasi nilai-nilai norma agama. Kata Nabi SAW, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Bagaimana indikatornya? Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Yang pertama, orang pendusta dinilai jujur, tapi orang yang jujur justru dituduh berdusta. Yukhawwanu fi al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang menjalankan amanah dengan baik, dia dituduh pengkhianat, tapi justru para pengkhianat diberikan banyak-banyak amanah kepadanya. Yang kedua. Yang ketiga, wa yantiqu fi ar-ruwaibidah. Dan akan banyak bicara orang-orang yang berpredikat sebagai ruwaibidah. Para sahabat juga tidak paham waktu itu Nabi menyatakan ruwaibidah. Apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Maka mereka bertanya,
Wa marruwaibidhatu ya Rasulullah. Apa itu ruwaibidhah wahai Rasulullah? Maka beliau berkata, ar-rajulut tafihu yatakallamu fi amril 'ammah. Orang yang dangkal ilmu, nggak tahu apa-apa, tapi dia bicara tentang urusan orang banyak. Subhanallah. Dia bukan apa-apa. Dia tidak memiliki garis tanggung jawab apa-apa kepada siapa-siapa. Tapi dia seakan-akan ini salah, harusnya begitu, itu sudah baik, tapi sayangnya begini, harusnya fulan, harusnya bukan fulan, harusnya kebijakan begini. Kenapa? Dia bukan siapa-siapa, dia tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa kepada siapapun, ternyata dia angkat bicara tentang urusan orang banyak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Ya, maka kita juga berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kemudian kita tergelincir ikut masuk ke dalamnya. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Ya Allah, seandainya engkau ingin membinasakan suatu kaum karena kedurhakaan mereka, sementara aku berada di tengah-tengah mereka, ya Allah, wafatkan aku terlebih dahulu. Jangan sampai aku termasuk yang ikut terkena ancaman siksamu. Subhanallah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ketakwaan. Wallahu taala alam. Satu lagi barangkali pertanyaan. Silakan. Rekan-rekan, jika ada pertanyaan. Sepertinya sudah jelas, sudah. Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bersama dengan rekan-rekan sekalian meski dari kejauhan atau memang kita tidak saling mengenal satu sama lain, tapi Allah telah menyatukan kita di atas Islam, di atas iman. Kita bisa saling berbagi kebahagiaan dengan mendoakan kebaikan, bertegur sapa melalui salam dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini kebaikan. Jika apa yang disampaikan adalah kebenaran, maka itulah yang datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi jika ada kekeliruan atau kekhilafan pada yang disampaikan, kami berlindung diri kepada Allah dari keburukan diri kami sendiri, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kelalaian kami, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan lain yang akan datang untuk bisa sama-sama meningkatkan kualitas diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pada akhirnya kita menjumpainya. Semoga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jiwa yang bersih. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya akhi, barakallahu fikum.